guys, saat ini kita sedang di Museum Apung Banda Aceh. Jadi kalau kita baca, ketika kita masuk di gate museum, kita kan sebelah kanan kita akan menemukan dua monumen begitu ya. Monumen yang sebelah kanan ini mengatakan bahwa ini adalah LTD Apung. Ombak ini sudah disel lepas pantai dengan bobot 2.600. Pada saat tsunami 2004 dia terdorong sejauh 5 km ke daratan. Lalu sebelah depannya itu semacam prasasti monumen seperti perahu begitu ya, perahu dari dari kayu. Ada jam, lalu ada beberapa cerita di sini. Ini adalah daftar korban-korban tsunami, nama, berikut usia. Di dusun khusus, di dusun itu, dusun Tuan Balik Aye. Ada beberapa dusun ya, dusun Tuan Balik Aye itu ada 117 jiwa. Dusun Tuan Dipakeh ada 212 jiwa. Lalu berikutnya dusun Tuan di Kandang ada 350 jiwa. Lalu dusun Lampoh Lubok ada 276 jiwa. Nah ini kira-kira tadi ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 dusun, mungkin sekitar 1000 lebih jiwa kalau dijumlah. Lalu di 5 dan 8 jiwa dusun Rudoy. Jadi ada 5 dusun. Daerah sini ada 5 dusun. Nah, kita memasuki museum Apung. Nah ini kayak keretanya. Sepertinya nih keretanya, mari kita lihat dia terbuat dari apa? Mungkin besi begitu ya. Lihatin dulu ini apa ini? Ini itu apa? Ada tertulis air mancur, tapi air mancurnya tidak kelihatan. Mungkin lagi dimatikan. Ini ada undak-undak begini. Hati-hati. Nggak bisa ya. Memang pegangnya. Tuh ketinggian ketinggian ini. Oke, tinggi kapal itu 3,4 meter. Mungkin ditambah setengah meter lagi ya, mungkin sekitar 4 meter dari bawah tinggi kapal. Nah, sebelah kanan ini rumah. Tadi kita menanyakan ke driver. Rumah puing tuh, rumah puing. Jadi rumah penduduk yang rusak, hancur ketika tsunami dan dibiarkan begini, begitu tidak diperbaiki. Kita menuju ke atas itu lewat naik tangga. Ini kita lihat ada naik ke kapal. Jadi paling cocok di pagi hari ya, sebelum jam 8 mungkin, atau sore hari setelah matahari terbenam, karena cukup panas. Ini sebetulnya sudah jam 4 tapi masih panas. Selain tadi kapalnya sekitar 4 meter, di atasnya pun berapa tingkat. Ini luar biasa ya, dibayangkan kapal sebesar ini. Beratnya berapa ton ini? 2.600 ton. 2.600 ton kedorong. Sepanjang 5 km. 5 km dari dasar, dari tengah laut. Ini kita coba masuk ya, untuk mengetahui seperti apa dalamnya. Jadi dia itu kapal yang berpindah-pindah gitu ya.
Jadi dia membantu sejenak gitu kali kota tertentu untuk dapat listrik. Ketika kota itu sudah dapat listrik dari sumber yang lain, maka dia berpindah lagi ke tempat lain. Sebenarnya modelnya begitu ya kapal ini. Nah, dia prestasinya itu. Nah, jadi dia memang seperti emergency response ya. Jadi tahun 97 berhasil mengatasi krisis di Pontianak, 99 di Bali, lalu 2000 di Madura, 2003 di Banda Aceh. Nah, saat bertugas di Banda Aceh lah, maka 2004 ya qadarullah dia berhenti bertugas gitu karena tidak bisa digunakan lagi setelah tsunami. Ini cerita sejarah perjalanan jadi Ini bobotnya 2.600 ton. 2.600 ton, panjang 65 meter dan luas 1.600 meter persegi. 1.005 megawatt. Ini mungkin 5,5 ya. Itu dia yang 4H, dia yang 2 dan 4H2. Memang cerita aja gitu. Nah, ini kondisi di dalam kapal apung ya. Oh, ini semuanya besi nih ya, teman-teman, semua besi nih. Tadi makanya beratnya 2.600 ton. Karena logikanya dia berisi Karena ini pembangkit ya, pembangkit listrik tenaga diesel, dia bergerak gitu. Jadi ada untuk memitigasi pembangkit yang tidak berfungsi atau tidak berfungsi normal gitu, atau ada masalah, dia ini bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik gitu. Oh, ini dia. Jadi di sini dikatakan ya bahwa kapal ini mampu mengaliri 10.860 kilowatt. Ya, 10,9 10,8 kilowatt. 10,9 megawatt ya. Di sini bisa kelihatan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 9 kecamatan yang dialiri oleh kapal ini pada tahun 2003 sampai 2004 ya, sebelum tsunami. Oh, ini dieselnya dibuat di Finlandia ya, Wärtsilä. Merek Wärtsilä, ini pembangkitnya ya. Untuk pembangkitnya ini teknisnya. Nah, ini foto-foto waktu masih berfungsi ya, sebelum musibah tsunami. Nah, ini gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 peristiwanya. Itu ada data mengenai negara-negara yang terdampak tsunami. Nah, ini citra satelit penampakan waktu sebelum dan setelah tsunami. Jadi sebelum dan ini setelah itu kelihatan
kelihatan laut berarti daratan semakin berkurang dan semakin tidak ini hijau penuh dengan tanaman dan begini ini hilang ini juga. Ini video tentang bagaimana apa tsunami itu terjadi ya, menghantam, waduh, itu entah berapa meter itu sampai hancur. Kemudian nah itu video juga mengenai tsunami ya. Kalau kita lihat ini kapal itu tadi di bawah ya, lalu kita ke atas, lalu ada lagi atas sekitar 3 tingkat ya. Nah, ini bagaimana kapal itu terhempas tsunami. Oh, ini ada dokumen-dokumen yang tercecer ya. Dokumen yang tercecer. Ada faktur-faktur, ada serpihan dokumen yang tercecer, entah ada faktur pembelian atau apa itu. Ini saksi sejarah. Ini juga ada foto-foto, kerusakan dampak tsunami. Ini ada video tentang cerita kejadian tsunami waktu itu. Ini ada hikayat Simelu. Oh, ini ada pulau Simelu ini. Pulau Simelu hanya dari 78.000 penduduk di Pulau Simelu hanya 7 korban. Nah, ini ada liriknya ya. Ada lirik dari bahasa Devayan. Nah, ini terjemahan liriknya itu. Dengarlah suatu kisah pada zaman dahulu kala tenggelamlah suatu desa, begitulah dituturkan. Jika gempanya kuat disusul air laut yang surut, segeralah cari tempat yang tinggi. Diawali gempa yang kuat disusul ombak raksasa, tenggelamlah seluruh negeri secara tiba-tiba. Itulah Semong namanya, sejarah nenek moyang kita. Jadi ini kenapa di Pulau Simelu ini penduduknya 78.000 dan ini paling dekat dengan epicentrum gempa, tapi hanya 7 orang yang tewas gitu. Jadi memang sudah ada hikayat dari sana bahwa pernah suatu tahun 1907 itu pernah ada gempa serupa ya. Jadi mereka belajar dari gempa serupa tahun 1907. Nah, bahkan itu ada naskah kuno, tentang gempa. Itu di kitab Ibrahim Lambunot menyebutkan tentang Semong. Semong itu tsunami ya, itu pernah terjadi tahun 1906 Masehi. Kemudian 1861, 1833 dan 1797 itu pernah terjadi gempa. Makanya untuk terutama di penduduk Simelu itu sudah mereka mengerti tanda-tanda alam sebelum terjadinya gempa gitu ya, dari catatan kuno mereka pernah mengalami itu gitu. Leluhur mereka, tsunami itu air mandiku, gempa ayunanku, petir gendang-gendangku, halilintar lampu-lampuku. Jadi musibah itu bagi mereka sudah tahu sebelumnya ya, karena memang sudah pernah terjadi gitu. Sampai ada liriknya, ada catatan kuno gitu. Jadi mereka sudah mengantisipasi, beda dengan yang belum pernah, dari tidak tahu cara mengantisipasinya. Makanya hanya 7 orang yang meninggal dari 78.000 penduduk. Nah, kita menaiki lantai kedua dari kapal ini ya, ada tangga, entah apa di dalamnya ini.
Ini lumayan panas di dalam ini karena ini besi ya. Semuanya material besi, ini nggak ada kayunya ya. Gitu. Dan ini panas ya. Seperti dalam kontainer aja ini panasnya. Kontainer besi. Ya seperti ini aja ini. Dalam perahu, kapal perahu itu. Nah ini lantai 3. Kita di lantai 3 nih, lantai 3 semakin panas. Karena udah paling dekat dengan atap ini, lihat. Dari atas lantai 3 ya. Oh ini ada apa? Tentang bagian-bagian rumah Aceh ya. Produk di rumah Aceh. Saya rasa segitu dulu ya. Hah? Itu dari penampakan dari atas ke bawah ya. Terus nah seperti inilah. Dari atas atap ke bawah. Oke. Kita turun tangga. Nah ini negara-negara yang ikut serta membantu ya, dari negara-negara sahabat ini, dari Eropa, dari Asia, semua membantu. Terima kasih kita ucapkan pada dunia ya, yang turut rekonstruksi Aceh ya. Kita terima kasih. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran kita semua bagaimana memitigasi dampak bencana dengan kolaborasi internasional ya. Ya sekian dulu perjalanan kita di kapal apung diesel ini ya. Kita sekarang di sini guys. Gimana nih guys, tebak? Museum Tsunami Aceh. Gedungnya seperti ini guys, membundar gitu ya. Museum Tsunami Aceh. Oh ini relief. Oh sampai dinding atas. Peta Banda Aceh. Ini mungkin yang daerah yang terdampak tsunami ya. Tsunami. Tsunami Aceh. Ada lukisan anak-anak ya. Oh ini kayaknya bukan, ini pasca tsunami ini ya kayaknya. Fotonya lagi pada tersenyum. Berarti ini pasca tsunami ini ya. Oh berarti udah. Yup. Ya. Ini apa nih? Sumur doa ya. Ini tertulis nama-nama korban tsunami. Jadi pas kita masuk ini kita doakan semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Kita Al-Fatihah, kirimkan Al-Fatihah. Semoga
lorong lagi, ini seperti lorong-lorong gitu, ada usna-usna. 99 nama Allah yang tersebut dalam Al-Quran. Suci, Maha mengabulkan, Maha bijaksana, Maha Masih, Maha Mulia, Maha menyaksikan, menyaksikan musik. Ini lorong melingkar ya, seperti spiral. Di judulnya sih disebut apa, lorong kebingungan ya. Bingung karena seperti kiamat ya. Kiamat ya, jadi semua seperti bingung. Yang ketakutan, begitu takut. Nah, ini ada bendera-bendera negara-negara sahabat yang ikut membantu pasca tsunami ya. Semoga selamat. Kolam ya. Ini kita ada di ruang pamer Animal Instinct. Jadi mungkin ini menggambarkan insting-insting binatang ya waktu itu ya, ada waktu tsunami. Ini pohon, mungkin pohon ini diambil dari pohon waktu tsunami itu. Ini memberikan cerita. Ada perahu, pecahan perahu. Oh, ini respon binatang ya. Ini merespon terhadap apa, bencana itu ya, terhadap detik-detik bencana, detik-detik bencana. Nah, ini peta sebaran waktu tsunami itu. Ada penggambaran cerita tentang insting binatang-binatang waktu peristiwa sebelum tsunami terjadi ya. Ada gajah, disebutkan ada gajah yang gelisah. Jadi ada perilaku hewan yang merasa akan ada sesuatu peristiwa yang maha dahsyat gitu. Jadi respon binatang terhadap suatu sebelum terjadinya peristiwa tsunami.